Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan anugerahnya Subhanahu wa taala di hari ini kita melanjutkan pertemuan kita di dalam membaca kitab tentang dakwah, yaitu tentang kitab Ususu Manhajis Salafi fi Da'wati Ilallah. Pertemuan kita hari ini insyaallah melanjutkan halaman 57, yaitu di dalam Al-Faslul Awal, fasal yang pertama tentang sifat-sifatnya dai. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat-sifatnya dai, sekarang yang ketiga, al-mabkhasus salis, al-khilmu was-sabru 'alal adha. Al-hilmu yaitu lemah lembut. Al-hilmu, kita harus lemah lembut. Kita walaupun barangkali melihat di antara mad'u kita, di antara keluarga kita, masyarakat yang kita dakwai itu, mereka berbuat kesalahan, kita itu harus lemah lembut, tidak langsung segera mengikop mereka, menyiksa mereka. Tapi kita harus punya sifat lembut kepada mereka, memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki diri, memberi mereka waktu untuk mereka berubah. Bukan setiap mereka salah langsung kita siksa. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalaupun mereka itu tidak hanya berbuat kesalahan, terkadang di antara mereka sampai tingkatan mendolimi kita, mengganggu kita dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Begitu maka sebagai seorang dai dituntut juga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah untuk punya sifat as-sabru 'alal adha. As-sabru 'alal adha, punya sifat sabar. Sabar menjalani, berpijak di atas adanya gangguan, rintangan yang menghalangi dakwahnya, yang mengenai dirinya. Yang penting dia sabar mengharapkan pahala agar kedudukannya di sisi Allah semakin tinggi, dan yang dia dakwahi nantinya bisa mendapatkan petunjuk, bisa mendapatkan hidayah, atau minimalnya kita bisa menegakkan hujjah kepada mereka. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini perangai penting, perangai pokok yang juga hendaknya sebagai dai kita harus senang hati memilikinya. Memiliki ini adalah sesuatu yang indah sekali, sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu punya perangai al-khilmu was-sabru 'alal adha. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini yang ketiga ya. Yang ketiga. Kita ingat yang pertama dahulu apa? Yang pertama dahulu adalah al-ikhlas. Al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa kemarin? Yang kedua adalah ad-da'wah bi ilmin wa basiratin fiddin. Kita berdakwah, mengajak mereka itu hendaklah berdasarkan ilmu, berdasarkan cahaya Al-Quran dan hadis yang menerangi jalan hidup manusia dari dunia ini ke ridhonya Allah, ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh kenikmatan.
Nah, jamaah khatifillah, ternyata memang berdakwah itu tidak cukup, yang penting dia al-ikhlas. Dan juga nggak cukup walaupun al-ikhlas dan dia berdakwah pakai ilmu, pakai cahaya Quran dan hadis, menerangkan akidah sahihah, menerangkan amal-amal yang sunnah. Walaupun dia udah ikhlas, dia betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, dan dia benar-benar berdakwahnya sesuai ilmu, sesuai cahaya Al-Quran dan As-Sunnah, itu pun belum cukup. Belum cukup sebagai seorang da'i. Dia mesti walaupun sudah ikhlas, walaupun dia sudah berdasarkan ilmu, tetapi ternyata faktor luar. Ternyata masyarakat yang kita dakwai, ternyata para santri yang kita didik, mereka itu ada aja berbuat kesalahan-kesalahan. Berbuat apa yang semestinya tidak mereka kerjakan. Nah itu kita hendaknya sebagai seorang yang mendidik mereka, kita punya sifat al-hilmu. Ini. Kita hendaknya punya sifat lemah lembut kepada mereka, menghendaki mereka baik, sehingga kita memberi mereka tempo dan waktu untuk berubah, memperbaiki diri, memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia telah perbuat. Bukan setiap kesalahan langsung ditindak, diikop, disiksa. Demikian juga bahkan terkadang kita walaupun kita al-ikhlasu lillah, kita walaupun berdakwah pakai ilmu dan basyirah, bukan berarti kita kemudian bebas rintangan, bebas hambatan. Ternyata tidak, tetap masih ada al-adza, ada berbagai hal yang mengganggu, yang merintangi, yang menuntut kita harus mau as-sabru alal adza. Nah ini ya ikhwah, kita harus menyiapkan diri, dan itu semua kita yakini itu yang akan menjadikan kita orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala bila mereka al-ikhlasu lillah dan berdakwah dengan al-ilmu dan al-basirah, dan ada rintangan, ada cobaan, ada kesalahan di sana sini dari para mad'u, punya tetap kita sebagai dai punya sifat al-hilmu wasabru alal adza. Ya, khatifillah rahimani wa rahimak. Kita baca keterangan dari penulis hafidhahullahu subhanahu wa ta'ala. As-sabru minas sifatil azimah allati wasafallahu biha azza wa jalla al-muttaqina. Perangai sabar itu adalah termasuk sifat yang agung, sifat yang dengannya Allah memberikan sifat kepada orang-orang muttaqin. Jadi orang muttaqin sebagaimana sifat yang diberikan oleh Allah, orang yang dinamakan muttaqin adalah dengan sebab mempunyai perilaku yang namanya as-sabru, sabar. Jadi semuanya ingin bertakwa, semua ingin jadi orang yang muttaqin, yang mana takwa adalah derajat yang sangat tinggi. Nah, tapi kita harus sabar karena sifat yang agung, sifatnya orang yang muttaqin, ciri khasnya mereka adalah dalam hidup itu mereka punya sifat as-sabru. Sebagaimana halnya wa ala ra'si haula'i rusulullahi wa anbiya'uhu alaihimus salatu wassalam. Termasuk para rasul dan para nabi, mereka orang-orang yang mulia karena punya perangai, memegang teguh perangai as-sabru ini. Sabar, as-sabru alal adha. As-sabru alal adha. Bal ja'alahu min sifati ahlil jannah. Bahkan sabar ini Allah menjadikan sabar itu adalah termasuk sifatnya penduduk surga. Jadi semua kita pengen menjadi ahlul jannah, penduduk surga. Kita tahu apa sifatnya, apa karakteristiknya ahlul jannah. Sifatnya ahlul jannah, ciri khususnya adalah as-sabru. Di as-sabru ini, sifatus sabri, Allah menjadikannya sebagai sifatnya ahlul jannah. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, haitsu qala ta'ala, ikhwati fillah,
rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Ali Imran 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wasari'u, dan bersegeralah. Bersegera itu artinya kita jangan membatalkan perbuatan kita. Dan juga dalam mengerjakannya jangan menyia-nyiakan kemampuan dan kesempatan. Maksimalkan kesempatan yang Allah berikan dan kemampuan ini, itu namanya kita bersegera. Kalau masih berpikir membatalkan amal, itu namanya belum bersegera. Atau dia melangkah tapi tidak maksimal dalam menggunakan kemampuan yang Allah berikan, juga namanya belum bersegera. Belum capek, belum letih, udah istirahat, itu namanya belum bersegera. Di bersegera itu dia melawan malas. Dia memaksimalkan kemampuan yang ada untuk dia pakai semaksimal mungkin. Ya. Bersegeralah kemana? Kata Allah, bersegeralah kepada maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kepada ampunan dari Rabbmu. Jadi kita disuruh bersegera melaksanakan sebab-sebab yang dengan asbab itu kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegera dalam bertaubat, bersegera dalam istighfar. Itu untuk bertaubat, istighfar, kita jangan membatalkan istighfar. Jangan membatalkan taubat. Dan dalam bertaubat, istighfar misalnya, kita menggunakan kesempatan yang Allah berikan ini sebanyak mungkin. Jangan bermalasan. Sehingga kita dinamakan orang yang tidak bersegera. Juga wajannatin, dan bersegeralah kepada surga. Surga arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Nah, ini kita bersegera ke surga. Jadi bermakna bersegeralah mengerjakan amal-amal untuk menuju surga gitu. Apa amalnya ke surga itu? Amalnya ke surga yang kita harus bersegera adalah takwa. Karena surga itu Allah katakan uiddat lil muttaqin, ya kan? Uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Nah ini sahidnya. Uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan, di'iddat, a'adda yu'iddu i'dad. Uiddat, dipersiapkan, telah dipersediakan surga itu. Di uiddat ini fi'il madhi mabni majhul, naibul fa'ilnya dhamir hiya, kembali ke jannah, kembali ke surga. Surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di jumlah fi'liyah uiddat lil muttaqin, fi'il naibul fa'il, ya, uiddat lil muttaqin ini adalah fi mahalli jarrin menaati jannah, ya kan? Jannatin yang uiddat lil muttaqin, surga yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di surga ini sifatnya adalah arduha samawati wal ardu, dan sifatnya juga adalah uiddat lil muttaqin. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk sifatnya orang yang muttaqin adalah orang-orang yang menginfakkan, orang-orang yang mensedekahkan, ya kan? Mereka orang-orang yang menafkahkan hartanya fisarra'i wa dharra, fisarra'i wa dharra, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Mereka juga orang-orang yang al-kadhiminal ghaidha. Mereka orang-orang yang bisa menahan amarah.
Orang yang bisa menahan amarah bukan mudah melampiaskan marah gitu. Melampiaskan marah merasa puas, bukan. Tapi orang yang al-muttaqin adalah terhadap apa yang dia tidak suka, yang menyebabkan dia marah, dia bisa menahannya. Bahkan juga wal'afina 'anin nas, itu orang-orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Fatilka sifatun la yattasifu biha illa ahlus sabr. Sifat-sifat itu, ya kan? Ini al-muttaqin, ya kan? Bisa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, bisa yunfikuna fis sarai wad dharra'i, bisa al-kadhiminal ghaidha, bisa al-afina 'anin nas. Ini adalah sifat-sifat yang hanya bisa bersifat dengan sifat itu khusus orang-orang yang sabar. Tidak bisa bersifat dengannya kecuali orang yang sabar. Yattasifu dari wasofa. Wasofa ikut wazan ifta'ala ittasofa. Ittasofa yattasifu. Orang-orang yang bersifat dengannya, ya. Yang bisa bersifat dengannya itu hanya orang-orang yang sabar. Ya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya ya di sini ditekankan kita harus camkan baik-baik dalam hidup kita ini. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita memang yang pertama al-ikhlasu lillah. Dalam berdakwah ini, kita berdakwah walaupun persiapannya panjang, harus belajar mondok dulu misalnya, menyiapkan materi, dan kita hanya lillahi ta'ala mencari surganya Allah, mencari kemenangan yang agung untuk dimasukkan dalam surganya Allah, dan kita pun melaksanakannya tidak asal melaksanakan berdakwah benar-benar dengan al-ilmu wal basirah. Bersama itu ternyata kita harus sadar, kita harus catat bahwa kita bersama semuanya itu kita pasti ada rintangan, bahwasanya ada hambatan, minimal mad'u kita masih sering berbuat salah. Maka kita harus punya perangai yang mulia, yaitu al-hilmu was-sabru 'alal adza. Nah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Waqad tahaddatsa Syekhul Islami an makna sabri wa ahamiyatih. Syekhul Islam sungguh-sungguh telah membahas tentang makna sabar dan pentingnya sabar. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, walihada kana sabru wajiban bittifaqil muslimina ala ada'il wajibati wa tarkil mahdurati. Oleh karena itu, sabar itu adalah hukumnya wajib. Wajib berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan dengan kesepakatan umat muslim. Sabar itu wajib di dalam menunaikan kewajiban, wajib di dalam meninggalkan apa yang dilarang. Wa yadkhulu fi dzalika as-sabru 'alal masaibi. Dan di antara hal ini, termasuk pada hal itu adalah kita sabar menjalani, menempuh, menyelesaikan musibah-musibah yang menimpa kita. Kita sabar atas musibah yang menimpa kita. Apa caranya sabar? Itu menahan diri an ayyajzi'a fiha. Sabar dari kita keluh kesah, menahan nafsu kita, menahan jiwa kita agar tidak keluh kesah di dalam menjalani musibah-musibah ini. Juga wasabru an ittiba'i ahwa'in nufus mimma nahallahu anhu. Dan juga harus sabar menahan diri agar diri ini tidak mengikuti hawa nafsu. Agar diri kita, jiwa kita tidak mengikuti hawa nafsu yang bermaksud melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah.
Lalu beliau menegaskan bahwa kita harus sabar. Sabar seperti itu kenapa? Ya, karena sabar ini sering disebut-sebut oleh Allah sebagaimana kita pun harus sering sabar. Ya. Yang menerangkan kita harus sering sabar dan memang sabar sering disebut dalam Al-Qur'an. Beliau terangkan wa qad dzakarallahu sabra fi kitabihi fi aktsara min tis'ina maudhi'an. Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh telah menyebutkan sabar itu dalam Al-Qur'an lebih dari 90 tempat. Dan juga menggandengkannya dengan salat. Wa qaranahu bis-shalah. Menunjukkan pentingnya sabar sebagaimana pentingnya salat. Ya, kita semua tahu pentingnya salat. Dan sabar digandengkan dengan salat menunjukkan sabar sangat penting. Seperti pentingnya sholat, kalau nggak lebih penting lagi, ya kan? Sebagaimana misalnya dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nih, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala di sini wasta'inu gitu. Wasta'inu dan meminta tolonglah gitu. Dan meminta tolonglah dengan sabar dan sholat, bermakna dan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Jadi problem-problem yang menimpa kita selesaikan, kita tolong dengan penolong yang jitu, dengan penolong yang pasti sanggup menolong kita, menghantarkan kita selamat, menyelesaikan dengan baik. Apa penolongnya? Penolongnya adalah as-sabru was-shalah. Nah ini. Di kita tuh kalau ada apa-apa jangan keburu keluar. Keburu teriak-teriak. Tapi mintalah tolong kepada diri kita sendiri untuk berperilaku sabar. Nah ini pentingnya. Penting sekali. Jadi sejauh mana kita mendidik jiwa kita punya sifat sabar ini, itu akan menolong kita, akan mensukseskan kita. Pentingnya sabar, seperti pentingnya ini sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, dan sesungguhnya hal itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang khashiin. Ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Fasabru khaslatun muhimmatun lida'iyah. Maka dengan demikian jelasnya sabar adalah betul-betul suatu perangai yang penting bagi dai alladzi yuridu najaha da'watih, yang dia menginginkan sukses di dalam mengajak manusia lil islami was sunnah, menuju Islam dan menuju sunnah. Kita kalau ingin sukses dalam berdakwah, dalam mengajak manusia untuk berpegang teguh dengan Islam dan sunnah, kita jujur memang itu berdakwah demi itu. Nah, kita berdakwah bukan karena meraup kepentingan dunia, tetapi kita berdakwah demi sukses meraih mengajak manusia untuk memegang Islam dan sunnah, maka kita hendaknya sabar. Kuncinya adalah kita punya sabar. Beliau terangkan begini. Li'anan nasa tujahad da'wati, karena sesungguhnya manusia itu di dalam menanggapi dakwah takhtalifu afhamuhum. Pemahaman mereka itu masih berbeda-beda. Tingkat kefahamannya tidak sama. Ya kan? Juga wataktsuru syubuhatuhum, juga banyak sekali syubhat. Kita mengajak mereka kepada Islam, Islam itu kita katakan indah, Islam itu damai, ya kan gitu. Tapi di sana sih digembar-gemborkan Islam itu teroris, Islam itu radikal, Islam itu memecah belah umat. Itu namanya syubhat. Itu syubhat. Itu terkadang memang itu akan menghalangi manusia untuk menerima Islam, kan gitu. Dan itu suatu fakta, itu suatu background yang kita harus menerima. Memang faktanya begitu. Syubhat
itu tersebar luas. Nah, perbedaan pemahaman, tingkat pemahaman masih berbeda-beda ya kan. Juga di sana sini tersebar syubhat. Semua ini adalah mimma yu'assiru ala mada istijabatihim. Ini mempengaruhi kadar penerimaan mereka terhadap dakwah yang kita sampaikan. Kita menyampaikan Islam itu indah. Nah, itu karena ada syubhat ini atau belum bisa punya pemahaman yang kuat. Nah, ini mempengaruhi tingkat pemahaman mereka untuk mengijabahi, menyambut dakwah kita. Nah, penentunya apa berarti? Kalau begitu faktanya, kalau demikian faktanya penentunya adalah fabi qadri ma fida'iyati min sabrin wa tahammulin yakunu mada istijabatin nasi lahu. Maka sesuai kadar yang ada pada dai berupa sabar. Nah, sabar dan mau memikul semua ini, memikul ya permasalahan. Oh, mad'u kita pemahamannya masih lemah. Bagaimana kita mengulang-ulangi keterangan, membuat aneka ragam cara menjelaskan, kan gitu. Kita sabar yang inovatif, ya kan? Atau sabar memberikan waktu pengulangan materi. Kita sabar mengungkap, menyingkap syubhat. Kemudian kita sisihkan, kita singkap satu persatu syubhat mereka. Nah, kita sabar. Mau memikul semua itu, nah, bukan asal menyampaikan. Nah, tapi pakai itu. Pakai, oh ini pemahamannya kurang, mereka masih lemah. Maka dipakai cara lain atau tambah waktu lagi, diulangi lagi. Nah, ini menyingkap syubhatnya. Nah, itu sejauh sabar dan tahammul inilah terjadinya penerimaan manusia terhadap dakwah yang kita kerjakan. Nah, ini. Jadi masa sabar ini ya ikhwah, memang karena faktor masyarakat yang kita dakwahi itu tahtalifu afhamuhum wa taksuru syubuhatuhum. Ini oleh karena kita harus bagaimana juga meningkatkan kesabaran kita dan memikul ini dengan baik. Li'anna sabra lahu asaru al-balighu fi nufusin nas. Jadi sabar ini mempunyai pengaruh yang sangat mendalam di dalam jiwa manusia. Kalau kita sabar, mau memikul beban, mau memahamkan mereka dengan beraneka ragam cara, ini yang akan mempengaruhi hati manusia menerima dakwah yang kita sampaikan. Ya, wadzalika kama qala ta'ala, yang demikian itu sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Terus idfa billati hiya ahsan. Ya kan? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Ya. Allah berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Dan tidaklah sama, la tastawi, tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Itu enggak pernah sama. Jangan sampai menganggap semuanya sama. Kafir iman sama, taat maksiat sama. Tidak bisa begitu. Surga dan neraka sama. Salah, ya kan? Jangan menyamakan. Beda antara orang yang menghamba kepada Allah dan orang yang menghamba kepada selain Allah, itu beda. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Namun demikian, walaupun berbeda antara keduanya, Allah perintahkan, idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu. Tolaklah kekafiran itu. Billati hiya ahsan, dengan cara yang lebih baik. Nah,
Ini perintahnya begitu. Jadi kita dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dan dengan al-khilmu was-sabru, dengan cara yang baik. Sehingga akhirnya apa? Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu ka'an a'adawatun ka'annahu waliyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang di antara kamu dan antara dia ada permusuhan seakan-akan menjadi teman yang sangat setia. Nah, ini perangnya yang bagus. Tapi ingat, perangnya ini siapa yang bisa? Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Sifat-sifat yang baik ini tidaklah bisa dianugerahkan kecuali hanya kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Dan siapa yang diberikan anugerah sabar ini, maka sungguh dia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Ya ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Ini sementara kita bahas pertemuan kita hari ini ya. Kita baca 3 ayat dan harus kita sadari kita berdakwah dengan as-sabru al-adza dan juga al-hilmu. Al-hilmu was-sabru al-adza tidak cukup, yang penting al-ikhlasu lillah. Yang penting kita ada wa ala ilmin wa basirah. Memang harus berdasarkan al-ikhlasu lillah, berdasarkan al-ilmu wal basirah bil kitabi was sunnah, tapi bersama itu dai harus punya sifat al-hilmu, karena mad'u itu masih sering berbuat kesalahan. Ini belum tahu ya berbuat salah. Bahkan mendolimi kita harus as-sabru alal adza. Ya demikian ya Fatihillah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.